Qin Chen mengabaikannya, terbang turun dari kapal perang, memandang King Susilan, dan membelai rambutnya. Pada saat ini, King Susilan seperti rusa yang terluka, gemetar, sangat memprihatinkan, menyedihkan, dan menangis. Sangat menyedihkan, Sifu, ucap King Susilan bergegas ke pelukan Qin Chen dan menangis. Selama ini, meski sudah menjadi kuat, namun masih ada rasa takut di hatinya, namun tanggung jawab keluarganya memaksanya menjadi kuat. Melihat Qin Chen saat ini, dia tidak bisa menahan diri lagi untuk tidak menangis. Tidak jauh, King Su Futian, King Sutian, King Sudi dan pria kuat lainnya melihat pemandangan ini, dan saling memandang, cahaya aneh melintas di mata mereka. Jangan menangis, muridku tidak boleh menangis. Qin Chen menyeka air mata untuk Silan, dan berkata dengan enteng, lihat gurumu untuk membalaskan dendammu. Tidak jauh dari sana, wajah Gu Changtian dan 3 orang kuat lainnya berangsur-angsur menjadi sulit untuk dilihat. Setelah Qin Chen muncul, dia benar-benar mengabaikan mereka, yang membuat mereka kesal. Dalam identitas mereka, kapan mereka dipermalukan seperti itu? Nak, kamu terlalu sombong. Ucap Gu Changtian menghela nafas dingin, tubuhnya melonjak cahaya dingin. Meskipun Qin Chen kuat, tetapi 3 keluarga besar mereka bergabung, tidak bisakah mereka tetap tidak memenangkan pihak lain? Namun, sebelum mereka bertindak, Qin Chen dengan lembut melambaikan tangannya ke kapal perang di langit. Saat berikutnya, gelombang aura menakutkan seperti lautan terbang keluar dari kapal perang. Setiap napas keluar dengan aura menekan langit. Kelompok orang ini adalah master dari sekte 10.000 klan yang dipimpin oleh Raja Iblis Liger. Banyak yang mulia setengah langkah muncul bersama, dan aura mengerikan membentuk lautan luas, langsung mengelilingi kekuatan 3 keluarga besar di bawah. Tuan Iblis Liger, ini adalah Patriark Raksasa Emas. Para master top di pegunungan Tiandang semuanya adalah yang mulia setengah langkah. Ada juga 5 sekte iblis besar di pegunungan Tiandang dan kekuatan top lainnya. Penyebaran gambar seperti itu seketika menimbulkan kehebohan di antara kekuatan sekitarnya. 3 keluarga besar yang dikelilingi oleh mereka semua memiliki kulit kepala yang mati rasa, dan wajah mereka menjadi pucat. Gu Changtian, apa yang terjadi? Mengapa orang-orang dari pegunungan Tiandang muncul bersama bocah ini? Ucap Zhou Chen dan Lu Dengyun tampak ketakutan dan panik. Bahkan kulit King Su Futian berubah, dan dia merasa sedikit khawatir. Mungkinkah orang-orang di pegunungan Tiandang mengetahui tentang krisis keluarga King Su dan ingin mengambil bagian? Bukan hanya dia, ide ini menyebar dengan cepat di antara kekuatan besar yang melihat gambar itu. Tapi saat berikutnya, semua orang tercengang. Di bawah tatapan semua mata, Raja Iblis Liger dan lainnya muncul, dan setelah mengelilingi 3 keluarga tersembunyi, mereka berkata kepada Qin Chen dengan hormat, baiklah, lihat Master Sekte. Apa? Master Sekte? Gumam penonton terdiam, dan banyak orang tampak gila, menatap Qin Chen dengan tak percaya. Apakah telinga mereka salah? Para pemimpin dari semua kekuatan di pegunungan Tiandang menyebut anak ini Master Sekte. Momen kebingungan di lapangan, mata semua orang hampir meledak. Ya, biarkan anak ini berpura-pura lagi. Di antara kapal perang, Ji Wuxu melengkungkan bibirnya dan berkata dalam hati. Liger Demon Lord, apa yang kalian lakukan? Ucap Gu Changtian berseru, dengan ekspresi ketakutan dan berkata lagi, kamu pegunungan Tiandang, apakah kamu ingin ikut campur dalam angin dan salju? Raja Iblis Liger, benar-benar mengabaikan pihak lain, tetapi dengan hormat berkata kepada Qin Chen. Master Sekte, apa yang harus saya lakukan dengan orang-orang ini? Qin Chen samar-samar melirik 3 kekuatan utama termasuk Gu Changtian, dan ekspresi acuh tak acuh di matanya menyebabkan ketakutan di hati mereka. Hancurkan, ucap Qin Chen berkata dengan ringan dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Ketiga keluarga pertapa ini adalah pelopor keluarga King Su. Jika Qin Chen ingin menakut-nakuti semua kekuatan yang tinggal di alam surga selatan, dia harus membuat contoh. Kamu, kata Gu Changtian dan yang lainnya tampak ketakutan, dan sebelum dia dapat berbicara, Raja Iblis Liger langsung bergerak. Ukuran tubuhnya tumbuh dengan cepat, dan seekor binatang liger besar muncul di antara langit dan bumi, setinggi gunung, dengan mulut terbuka lebar,
dan langsung mengeluarkan kekuatan melahap yang mengerikan terhadap penguasa dari 3 keluarga tersembunyi. Bakat kekuatan supernatural menelan langit. Langit dan bumi bergolak, kekuatan melahap yang mengerikan melanda, dan kekuatan gaib yang sangat besar tiba-tiba menyelimuti master dari 3 keluarga tersembunyi. Apa? Tidak, ucap banyak master di 3 keluarga tersembunyi tiba-tiba menjerit, dan banyak orang tertelan dengan gila ke dalam mulut Master Iblis Liger. Mulutnya seperti lubang hitam yang tak terbatas, menelan segalanya dan tak tertahankan. Kecuali 3 master setengah langkah terhormat, 3 keluarga bangsawan lainnya tidak bisa menolak. Hahaha, Saudara Liger, biarkan aku untuk membantumu. Ucap Patriark klan raksasa emas Jin Seng dan master lain di samping, wajah mereka menjadi hitam. Sial, itu terlalu banyak. Ini pertama kalinya sekte 10.000 klan bertarung. Ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan wajah mereka di depan master yang terhormat. Raja Iblis Liger, Anda sebenarnya ingin makan sendiri. Satu orang ingin menyelesaikan semua master dari 3 keluarga besar. Bagaimana dengan orang lain? Patriark klan raksasa emas tertawa, dan tiba-tiba dia diselimuti cahaya keemasan, dan dia berubah menjadi raksasa dengan pukulan besar. Langit dan bumi meraung, dan master yang tak terhitung jumlahnya dari 3 keluarga yang belum sempat ditelan oleh Raja Iblis Liger, semuanya meledak, berteriak tanpa henti, dan darah beterbangan. Ketika master lain dari 10.000 klan melihat ini, wajah mereka sulit terlihat, satu persatu, karena takut tertinggal, mereka buru-buru menembak. Ketika 5 master iblis besar melihat ini, mereka juga cemas. Orang-orang ini terlalu berlebihan, mereka bahkan ingin menyerang. Kakak tertua jelas menahan 3 penguasa dari keluarga bangsawan yang tersembunyi. Jika Anda bisa menyelesaikannya sendiri, Anda sebenarnya harus mengambil tindakan. Ini bukan kesempatan bagi kakak laki-laki untuk melakukan perbuatan baik. Kalian, ucap Gu Changtian dan 3 master lainnya tampak ketakutan dan melawan dengan marah, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mata menakutkan dari Raja Serigala bermata perak telah mengenai mereka, meledakkan mereka, dan kemudian, serangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan leluhur dari 3 keluarga pertapa tiba-tiba dihancurkan oleh banyak master setengah langkah terhormat. Darah beterbangan, dan 3 keluarga besar pertapa dalam kesedihan dan kemarahan. Bahkan sebelum mereka sempat mengucapkan kata-kata terakhir mereka, dan mereka dibunuh bersama dengan semua master di bawah komandonya. Keluarga kuno, keluarga Zhou, dan keluarga Lu semuanya adalah kekuatan teratas di alam surga selatan, tetapi sekarang, penguasa dari ketiga kekuatan ini sangat sengsara. Mereka langsung dibunuh, darah mengalir, dan tidak ada tulang yang tersisa. Adegan ini terlalu mengerikan dan mengerikan. Semua orang yang melihat adegan ini melalui siaran langsung semuanya berbulu, jiwa mereka bergetar, dan tidak ada suara. Kapan pegunungan Tiandang memiliki begitu banyak master top? Ini telah melampaui tingkat normal alam surga selatan. Ada lebih dari 10 yang mulia setengah langkah di suatu wilayah, yang merupakan anomali. Namun, banyak orang dengan cepat bereaksi. Apa yang terjadi di tanah makam pedang belum lama ini membuat mereka semua mengerti bahwa transformasi pegunungan Tiandang seharusnya berasal dari mutasi makam pedang. Pada saat ini, ada keheningan di lapangan, Raja Iblis Liger dan lainnya langsung membunuh 3 penguasa dari keluarga pertapa dan kembali ke Qin Chen. Mereka mempersembahkan rampasan dan tampak hormat, dan membuat mata semua orang terfokus pada Qin Chen. Mampu mengendalikan kekuatan besar seperti pegunungan Tiandang, tampaknya alam surga selatan akan melahirkan kekuatan puncak baru. Namun, dikabarkan bahwa Yang Mulia Penghancur Bintang dari Istana Dewa Bintang dan orang kuat lainnya juga telah jatuh ke kuburan pedang. Bocah ini masih hidup dan berani merajalela begitu muncul. Apakah dia tidak takut kekuatan tertinggi di surga akan datang mengunjunginya? Semua orang ngeri, merasa bahwa inilah keseriusan masalahnya. Qin Chen tidak mengusir beberapa prajurit yang sedang melakukan siaran langsung di kejauhan. Dia hanya melihat ke sana dan berkata dengan mata acuh tak acuh, tanah terlarang makam pedang, keluarga Zhuge, Yaomi Mansion berkolusi dengan iblis dengan tujuan menghancurkan tanah terlarang makam pedang, Tiangong dan kekuatan top lainnya, serta leluhur King Sui Guhua, bersedia kehilangan kebebasan mereka dan duduk di kedalaman kuburan pedang untuk mengirim kami pergi. Mulai hari ini dan seterusnya,
Pegunungan Tiandang akan mendapat manfaat dari keluarga Kingsu dan akan bekerja sama dengan keluarga Kingsu. Siapapun yang menginvasi wilayah keluarga Kingsu harus pergi dalam waktu 3 hari, jika tidak mereka akan dibunuh. Saat Qin Chen baru saja mengatakan ini, menyebabkan keributan. Terlalu arogan bagi pegunungan Tiandang untuk bekerja sama dengan keluarga Kingsu dan mengusir pasukan yang telah menginvasi wilayah keluarga Kingsu. Banyak orang gelisah, dan akhirnya memakan daging di mulutnya, bagaimana mereka bisa melepaskannya dengan mudah. Secara alami, Qin Chen tidak akan memperhatikan hal ini, dan segera kembali ke rumah leluhur keluarga Kingsu bersama King Sutian dan King Sudi. Pada saat yang sama, Qin Chen memerintahkan orang-orang dari 10.000 klan, bersama dengan master dari keluarga Kingsu, untuk pergi langsung ke wilayah 3 keluarga pertapa untuk memanen. Di luar, banyak kekuatan mencibir. Meskipun kemunculan Raja Iblis Liger dan yang lainnya sangat mengejutkan, tidak ada yang mengira Qin Chen benar-benar berani mengambil tindakan terhadap kekuatan ini. Banyak kekuatan berpikir bahwa Qin Chen hanya menggertak. Tentu saja, sementara mereka mengatakan itu, mereka juga diam-diam mengevakuasi anggota inti, hanya menyisakan sebagian dari staf, ingin melihat langkah selanjutnya dari keluarga Kingsu. Namun, dari kata-kata Qin Chen sebelumnya, mereka juga mengetahui beberapa berita mengejutkan, yaitu keluarga Zuge di alam surga selatan dan rumah Yao Mi di alam surga timur berkolusi dengan ras iblis. Apakah invasi ras iblis begitu mengerikan? Selain itu, mereka juga mempelajari situasi yang mencengangkan, yaitu menurut Qin Chen, King Suguhua dan leluhur lainnya tidak jatuh, tetapi orang-orang dari beberapa kekuatan besar lainnya tampaknya harus duduk di kuburan pedang karena suatu alasan, dan karena dedikasi leluhur King Suguhua, dia keluar hidup-hidup. Mungkinkah kekuatan top seperti Tian Gong, Dayu Sensan, dan Xing Shengong semuanya membantu orang ini? Untuk sementara, beberapa kekuatan teratas di sekitar keluarga Kingsu berada di bawah arus, berdiskusi satu sama lain, ingin memahami perkembangan situasi. Namun, saat berikutnya, semua orang terkejut. Di saat yang sama, beberapa tempat penting dari 3 keluarga pertapa tiba-tiba diserang. Untuk sementara, perang pecah dan darah mengalir langsung ke sungai. Tentara perkasa pegunungan Tiandang dan keluarga Kingsu muncul, total 100.000 pasukan, menyerang tanah 3 keluarga pertapa. Itu terlalu ganas. Hampir tidak ada tangan yang tersisa. Penguasa puncak pegunungan Tiandang langsung menyerang, mendominasi dan kuat, langsung menyerang leluhur dari 3 keluarga pertapa, seperti kembang api yang bermekaran, mendominasi dan kuat. 3 keluarga besar pertapa menjadi gila. Mereka geram saat menerima kabar tersebut, namun mereka juga mengira bahwa keluarga Kingsu tidak akan langsung mengambil tindakan, namun siapa sangka pihak lain langsung menyerang tanah leluhur mereka. Ini adalah markas dari 3 keluarga bangsawan mereka, dan 3 pasukan langsung menembak pada saat yang sama, tanpa memberi mereka kesempatan untuk bereaksi, dan itu adalah letusan yang tiba-tiba. Tanah leluhur dari 3 keluarga bangsawan besar pertapa memiliki batasan yang kuat dan penjaga formasi, dan mereka telah diwariskan selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka semua memiliki fondasi yang kuat. 3 keluarga besar memulai formasi besar ketika mereka merasa tidak nyaman. Namun, di bawah serangan kekuatan yang begitu besar, bagaimana bisa 3 keluarga pertapa yang kehilangan leluhurnya melawan? Tanah leluhur dari 3 keluarga besar diledakkan di tempat, dan beberapa mansion besar hampir menjadi tandus. Keluarga Kingsu telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman yang tak tertandingi tentang industri dari 3 keluarga pertapa. Mungkin, di mata kekuatan lain, keluarga pertapa sangat misterius, dengan rahasia yang tak terhitung jumlahnya, seperti awan di kabut, tanpa gambaran keseluruhan. Namun, keluarga Kingsu adalah penguasa dunia ini. Mengetahui situasi kekuatan apapun di sini, saat menyerang markas 3 kekuatan, master dari keluarga Kingsu tiba-tiba menyerang cabang dari 3 kekuatan tersebut, dan banyak industri mengalami pukulan telak. Bersama dengan markas besar, beberapa cabang dari 3 kekuatan utama, dan beberapa tempat kultivasi rahasia, mereka runtuh untuk pertama kalinya. Bangunan megah itu hancur berkeping-keping, dan darah berceceran. Orang-orang dari keluarga Kingsu gila. Faktanya, mereka memang menjadi gila, karena jika bukan karena Qin Chen kali ini,
keluarga Kingsu mereka pasti akan mendapat masalah. Mereka akan hancur dan tanah leluhur mereka akan hancur. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Leluhur telah jatuh, sudah berapa tahun keluarga Kingsu mereka tidak mengalami pukulan seperti itu. Properti dan tanah penting dari 3 pertapa besar itu dicabut dan tidak dapat dilawan. Keluarga Kingsu. Di tanah leluhur dari 3 kekuatan utama, seseorang meraung dan mengguncang langit, dan awan di langit terguncang. Apakah keluarga Kingsu dan orang-orang di pegunungan Tiandang gila? Saat layar keluar, banyak kekuatan telah menerima berita, dan seluruh tubuh menggigil dan sulit untuk menerimanya. Hanya dalam 1 malam, 3 keluarga besar pertapa disingkirkan dari dunia ini. Kecuali beberapa yang menyerah dan pergi, kebanyakan dari mereka jatuh, dan darah mengalir ke sungai, yang sangat tragis. Anggota keluarga Kingsu tidak memiliki tangan tersisa, dan hampir semuanya memimpin kali ini, dan master dari sekte 10.000 klan baru saja mengambil pertempuran. Karena, orang-orang dari keluarga Kingsu menahan amarah, dan mereka semua tahu bahwa jika Qin Chen tidak datang, keluarga Kingsu mereka tidak akan pernah berakhir lebih baik daripada 3 keluarga besar. Untuk sesaat, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar keluarga Kingsu terkejut. Di tengah malam, mansion keluarga Kingsu, di aula besar. King Sutian dan King Sudi, 2 tetua dunia tersembunyi, mengadakan perjamuan untuk menghormati Qin Chen dan banyak master dari sekte 10.000 klan, untuk berterima kasih atas kebaikan hari ini. Dan di atas aula utama, di dalam aula utama hanya ada 1 meja utama. Di atas meja utama, hanya ada King Sutian, King Sudi, King Sufutian, King Susiyun, King Susilan, Qin Chen, Ji Wuxu, Ji Ruyu, Yu Qiansu, dan King Qiuzi. Bahkan Raja Iblis Liger ada di luar. Beberapa wanita muda cantik dari keluarga Kingsu sedang menunggu di pinggir lapangan, sering menuangkan minuman ke Qin Chen dengan termos pinggul mereka. Matanya yang indah memandang Qin Chen dari waktu ke waktu, penuh rasa terima kasih dan kekaguman. Gadis-gadis ini baru berusia 16 atau 17 tahun. Ini adalah tahun Kapulaga. Saat menantikan pahlawan, hari ini Master Qin Chen dari klan patriarkal menyelamatkan keluarga Kingsu hampir sendirian dan membalaskan dendam keluarganya. Di mana mereka tidak bisa memujanya. Semuanya, keluarga Kingsu saya tidak terlalu menghibur, jadi tolong jangan sopan untuk bertanya kepada beberapa dermawan. Ucap King Sutian meskipun masih terluka, dia masih terlihat merah, dan menyapa Qin Chen dan yang lainnya untuk makan dan minum. King Sudi dan King Sufutian juga menyapa dengan antusias. Adapun King Susiyun dan King Su Silan, mereka diam. Keluarga King Su terlalu sopan, memanggilnya dermawan benar-benar tidak layak. Jika mereka tidak keberatan, Qin Chen lebih nyaman dengan memanggil namanya secara langsung. Gumam Qin Chen sangat tidak nyaman ketika dia dipanggil oleh orang-orang dari keluarga bangsawan Kingsu. Mengingat hubungannya dengan keluarga Kingsu, ini terlalu berlebihan. Terlebih lagi, dia masih gurunya King Susilan. Kali ini King Suguhua membantu dirinya sendiri karena Silan, jika tidak, dia tidak akan segera membantu keluarga Kingsu. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana membicarakannya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap King Susilan, hanya untuk melihat gadis kecil ini diam-diam memperhatikan dirinya sendiri dengan sepasang mata yang cerah. Melihat Qin Chen melihat ke arah dirinya sendiri, King Susilan sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menundukkan kepalanya, wajahnya yang cantik memerah dengan kuas. Qin Chen tersenyum tipis, dan mengalihkan pandangannya dengan sembarangan. King Sutian, yang duduk di seberang Qin Chen, menangkap pemandangan ini di matanya, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi dia tersenyum pelan. Melihat adegan ini, Ji Wuxu diam-diam berkata kepada Ji Ruyu, "Cicit, sepertinya keluarga Kingsu tidak memiliki niat baik." "Niat buruk," ucap Ji Ruyu tertegun. "Yah, kamu akan segera mengerti." Ucap Ji Wuxu tersenyum, sangat bebas dan mudah, mengangkat gelas anggur, sambil tersenyum berkata, "Ayo, minum." "Master Sekte Qin, saya tidak tahu apakah leluhur benar-benar seperti yang Anda katakan, dia belum jatuh. Hanya duduk di kuburan pedang." Pada saat ini, King Suguhua tidak bisa membantu tetapi bertanya, menatap Qin Chen dengan penuh harap, dan King Sutian dan yang lainnya langsung meletakkan gelas anggur mereka dan saling memandang.
Apa yang dikatakan Qin Chen di depan mata semua orang memberi mereka harapan. Qin Chen menghela nafas dan berkata, masalah ini adalah cerita yang panjang. Saya hanya dapat mengatakan bahwa leluhur King Suguhua memang masih hidup, tetapi dia mungkin tidak dapat meninggalkan Jianzhong untuk saat ini, dia bahkan akan menghabiskan sisa hidupnya di makam pedang. Adapun beberapa hal yang terjadi di kuburan pedang, saya tidak dapat memberitahu Anda saat ini. Jika keluarga Kingsu memiliki master yang mulia, Qin Chen masih bisa memberitahunya. Namun, dengan kekuatan mereka saat ini, bukanlah hal yang baik untuk mengetahui terlalu banyak. Mendengar itu, King Sutian dan yang lainnya senang sekaligus kecewa. Yang membuat mereka senang adalah leluhur masih hidup, tetapi yang membuat mereka kecewa adalah jelas tidak mungkin leluhur kembali. Namun, mereka masih merasa lega setelah menerima kabar ini. Selain itu, Qin Chen tidak punya alasan untuk menipu mereka. Pada saat ini, King Su Futian tiba-tiba berkata kepada Ji Ruyu, Yu Qiansu dan King Qiuzi, ketiganya seharusnya adalah anggota keluarga Master Sekte Qin. Pasti sangat sulit bagi kalian bertiga untuk mengikuti Master Qin. Apakah Anda membutuhkan seseorang untuk mengurus kehidupan sehari-hari Anda, sehingga Anda bisa bersantai sambil memperbaiki rantai?